Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki dan cara mengatasi rice cooker atau Magicom merek Cosmos. Ini rice cooker Cosmos, tipenya CRJ 6368 Harmon teknologi seperti ini ya. Yang pakai ininya aluminium, ini plastik. Dengan gejala kerusakannya yaitu ketika untuk menghangatkan atau untuk memasak kepanasan ya, atau nasinya jadi kuning nanti. Jadi ketika untuk masak, untuk cook ya, itu nasinya terlalu matang atau jadi kuning, ngintip ya, terlalu matang. Terus untuk menghangatkan atau warmernya itu ketika baru beberapa jam nasinya juga berubah jadi kuning atau jadi hitam ya, atau ngintip gitu, bahasa Jawanya ngintip ya. Nasinya kematangan terus jadi keras gitu, jadi keras jadinya kuning atau hitam gitu ya. Jadi nasinya kepanasan atau ngintip gitu. Oke, langsung aja kita bongkar rice cooker atau Magicom ini, apakah penyebabnya. Sepertinya mudah ya untuk diperbaiki rice cooker itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, tombol merah subscribe di bawah video. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Oke, ini saya coba dulu ya sebelum dibongkar. Sebenarnya rice cooker atau Magicomnya masih nyala, ini saya nyalakan ya. Lampu indikator kuning untuk warmer masih nyala, dan untuk cook ya, untuk memasaknya atau cookingnya masih nyala, indikator masih nyala. Tapi rusaknya itu cuma ngintip ya, alias nasinya jadi kuning atau nasinya kepanasan gitu. Oke, langsung aja kita bongkar rice cookernya. Oke, setelah dibongkar seperti ini Magicom atau rice cooker merek Cosmos. Mungkin Magicom atau rice cooker merek Cosmos juga sudah pernah saya buatkan videonya, bisa dilihat di channel saya, channel Hans Electronic Service. Udah banyak saya singgung tentang Magicom atau rice cooker Cosmos, tapi rusaknya beda ya. Kalau ini rusaknya nasinya jadi kuning atau mengintip ya, ngintip, nasinya ngintip gitu. Bukan mengintip ya, ngintip alias nasinya jadi hitam atau kering ya. Jadi kalau nasinya jadi kuning, rusaknya itu nasinya jadi kuning atau nasinya jadi kering hitam gitu setelah beberapa jam, itu bisa disebabkan karena termofuse-nya tidak berfungsi normal ya. Termofuse atau otomatis untuk pemanasnya tidak berfungsi normal atau rusak, error ya. Itu di sana ya. Termofuse termostatnya ya, bukan termofuse. Maaf, termostat bukan termofuse. Kalau termofuse ini yang di bawah ini ya. Maaf banget saya tadi salah ngomong. Maaf banget. Mohon maaf sebesar-besarnya tadi saya salah ngomong ya. Maaf banget tadi saya salah ngomong. Termofuse itu yang ini. Termofuse itu fungsinya untuk sekring ya, untuk fuse panas. Kalau termostat itu yang ini. Yang saya maksud tadi otomatis pemanasnya adalah termostat ya, bukan termofuse. Termostat di sini. Termostatnya atau otomatis panas ya. Biasanya tersembunyi di samping baskom rice cookernya. Nah, ini fungsinya untuk otomatis atau pengendali panasnya ketika memasak atau cook. Itu kalau sudah melebihi suhu dari termostatnya itu langsung jeglek sendiri ya, ini ya. Langsung jeglek gitu ya. Dan nanti untuk warmernya itu kalau kepanasan dia mati, nanti kalau sudah dingin hidup lagi, nanti kalau sudah agak dingin lagi dia on kan lagi ya. Jadi fungsinya untuk otomatis menghidup dan mematikan pemanas dari cook dan pemanas untuk warmernya. Nah, ini pemanas warmer itu yang ada di sini ya, yang seperti seutas kabel ya, seperti kawat yang melilit atau seperti kabel tembaga yang melilit ya, tapi bukan kabel itu ya, ini pemanas
atau elemen pemanas yang melilit baskom rice cookernya. Nah itulah, kalau rusaknya seperti itu langsung aja diganti baru termostatnya ini ya, dengan suhu yang sama kalau bisa ya, jangan melebihi suhu atau temperatur yang termostat aslinya. Kalau melebihi suhu atau temperatur termostat yang aslinya, nanti aslinya malah jadi terlalu matang ya, nanti jadi bubur nanti malah. Jadi diganti aja pakai termostat yang sama, diusahakan sama, dan merek atau kualitasnya yang lebih bagus ya, jangan diganti yang murah-murah itu, biasanya ada yang palsu, yang cepat rusak. Jadi kalau termostat itu kalau rusak itu biasanya ketika kena panas dia nggak akan mati ya. Kalau kena panas tinggi melebihi temperatur yang ada di bodi termostatnya, dia nggak akan mati. Kalau normalnya itu harusnya kalau kena panas tinggi melebihi suhu yang ada di bodi termostatnya, itu termostat akan otomatis off ya, atau mati, tidak terhubung antara dua kutubnya, kutub input dan outputnya ya, jadi akan terputus gitu ya, seperti saklar lah, itu seperti saklar otomatis, seperti saklar suhu panas ya, langsung aja diganti. Oke, setelah saya melakukan penelusuran ulang atau saya cek lagi, ternyata termostatnya itu nggak rusak ya, cuma kabelnya aja yang kendor ternyata. Jadi termostat yang ada di sana, yang ada di samping baskomnya di bagian atas ya, itu ternyata tidak rusak, termostatnya masih berfungsi normal. Tadi sudah saya cek pakai solder ya. Jadi cara ceknya gampang, solder itu ditempelkan, didekatkan dan ditempelkan di bracket atau dudukan termofuse-nya ya. Ditunggu beberapa saat hingga suhu atau temperatur di sekitar termostat naik ya, suhunya di sekitar termostat naik, maka termostat akan mendeteksi adanya panas. Kalau normal nanti ada bunyi ceklik atau cetak gitu, ada bunyi cetak atau ceklik gitu, seperti bunyi relay atau bunyi saklar itu ya. Ketika sudah panas maka tidak akan terhubung ya, untuk dicek seperti ini. Nah untuk mengeceknya gampang, termostatnya itu di mode dioda atau mode kontinuitas ya. Kalau pakai analog kali 1, kalau nanti normal terhubung ya, atau jarumnya menyimpang full. Kalau ini nanti seperti ini, konslet. Nah ceknya ini di sini, di bagian atas soketnya, dan yang satu di bagian atasnya sini. Ini sudah saya buka tadi ya, di sini ya. Kita tunggu, itu kan konslet ya, atau short ya, atau terhubung ya termostatnya. Nanti ketika sudah panas, sudah melebihi suhu termostatnya, nanti dia akan terputus hubungannya ya, maksudnya hubungan kabelnya terputus atau hubungan arusnya terputus ini nanti. Harusnya tidak terus. Nah, bentar, kita tunggu dulu sampai dia agak panas. Ini cukup mudah ya, solder itu solder ditempelkan atau didekatkan di dekat bracket atau dudukan termostatnya untuk dimisalkan sebagai pemanas Magicom atau rice cooker. Jadi ibaratkan solder ini sebagai pemanasnya ya, untuk mengetes apakah termostatnya bisa berfungsi atau tidak, seperti itu, bisa bekerja atau tidak termostatnya. Itu diceknya pakai solder seperti ini ya, mudah ya. Lalu kita tunggu dulu, masih terhubung, berarti suhunya masih dingin ya, masih terhubung. Kita tunggu beberapa detik ya, beberapa menit lah, saya stop dulu ya. Nah setelah tidak lama saya tunggu, ini sudah tidak terhubung lagi arusnya, maksudnya arusnya sudah tidak terhubung atau hubungan termostatnya terputus ya. Itu di multitester bisa dilihat sudah tidak terhubung lagi, jadi tidak short lagi ya. Setelah kena panas termostatnya bisa bekerja atau bisa berfungsi normal termostatnya. Oke, saya lepas dulu soldernya. Ibaratkan sudah dingin gitu, pemanasnya sudah mati. Bentar, saya masih menancapkan di sini ya. Jadi ditancapkan itu di kedua ujung
kutub termostatnya di sini mendelik tersembunyi karena agak susah nyopotnya tadi ya. Jadi saya juga kesusahan nyopotnya. Saya cek aja di situ tadi, ternyata kok normal ya. Berarti kan termostatnya nggak rusak gitu ya. Kena panas masih bisa mati atau bisa berfungsi gitu ya. Kena panas bisa putus hubungannya. Nah, ini masih putus, kayak tunggu beberapa saat. Nah, kita lihat lagi di multitester sudah terhubung lagi hubungannya ya, hubungan termostatnya sudah kembali terhubung, itu kembali terhubung atau konslet lagi ya, itu ya. Jadi berarti kan seperti konslet itu ya. Nah, itu. Nah, berarti termostatnya dipastikan masih normal. Dan ternyata tadi setelah saya cek lagi, itu kabel merah ini ya, dua kabel merah ke atas ini. Itu adalah kabel elemen uap air di sini ya. Ini sudah saya copot aluminiumnya ini. Nah, dua kabel tadi terhubung ke elemen pemanas untuk menjaga uap air agar tidak kembali ke dalam baskom nasinya ya, agar nasinya tidak basi ya. Di fungsi elemen di dalam sini, ditutupnya rice cooker Magicom ini fungsinya untuk menjaga uap air atau menghilangkan uap air agar tidak kembali ke dalam nasinya ya. Jadi tadi ternyata setelah saya cek itu kabelnya itu putus di sini ya. Ini sudah saya sambung lagi, sudah saya solder dan saya lem pakai lem tembak ya. Jadi tadi dua kabel ini kok saya cek kok tidak terhubung. Harusnya kan kalau dua kabel ini dicek pakai multitester di mode dioda atau kali 1, itu harusnya terhubung ya, sekitar 1 kilo ohm atau sekitar 900 ohm ya. Itu harusnya ada resistansi dan hambatannya. Kok tadi nggak terhubung? Ternyata setelah saya bongkar tutupnya, saya copot ya, tutup di samping sini untuk uap airnya itu. Nah, itu ternyata kabelnya putus ya. Salah satunya tadi putus dan satunya agak hampir putus gitu, udah mengelupas di sini sambungan sini tadi. Nah, itu kayaknya gara-gara itu ya, gara-gara dua cicak yang terperangkap di dalam sini tadi. Jadi pas saya bongkar rice cookernya ini, saya lupa nggak mengatakan bahwa di dalamnya tadi ada tuh dua cicak yang mati tergeletak karena kepanasan. Panasan gitu. Jadi mungkin ini dikerikiti cicak apa gimana nggak tahu, yang penting sudah saya solder lagi tadi. Saya tambahkan, saya sambung, terus saya solder pakai, terus saya lem pakai lem tembak ya biar lebih kuat, tidak putus lagi gitu. Oke. Itu langsung aja dipasang lagi. Ini tadi ini juga kendor ya. Ini tadi di tang lagi, dijepit pakai tang, dikencangkan agar tidak kendor ya. Ini di sini ke pemanas warmernya atau elemen pemanas warmernya. Ini saya rapikan dulu, saya pasang kabelnya. Thermofuse juga masih normal. Kalau mau cek thermofuse gampang ya. Kalau thermofuse ngeceknya dari steker atau colokannya ini masih bisa. Di salah satu probe multitester di sini. Terus yang satunya dicek di sebelah sini. Nah, ini ya, satunya di stekernya atau kabelnya, satunya di pin output dari thermofuse-nya. Ini masih normal thermofuse-nya, itu bisa dilihat masih terhubung. Ini semuanya sudah normal, switch-nya juga masih normal. Kalau untuk mengecek switch gampang juga, mudah, sederhana ya. Untuk ngecek switch-nya itu di sini ada tulisannya, ada keterangan. Ini ada COM itu artinya netralnya atau inputnya ya. Ini maksudnya input COM gitu. Terus kedua pin ini untuk salah satu selektornya. Jadi ini kan menekan, pas posisi menekan, ini untuk selektor warmer dan pemanas cook untuk memasak ya. Jadi switch ini fungsinya untuk selektornya antara pemanas warmer dan pemanas untuk memasak ya. Kalau switch ini rusak atau konslet biasanya dua-duanya hidup dan nasinya jadi hangus atau nasinya jadi gosong. Switch ini di sini ini terhubung ya, posisi tertekan, ini posisi dilepas ya mati. Terus ganti sebelahnya sini juga sama. Nah itu oke, semuanya normal.
cuma tadi rusak kabel, putus kabelnya, terkelupas, dan sudah saya sambung. Termostat masih bagus, gara-gara kabel skunnya ini aja yang lepas. Bisa rapikan dulu, nanti diuji coba. Oke, sudah saya bungkus nih, maksudnya sudah saya tutup. Saya pasang kembali casing atau cover bahannya ini. Sudah saya skrup semuanya. Di bagian atas juga sudah saya skrup ya. Ini bagian elemen atasnya. Sekarang kita nyalakan nih. Ini sudah saya colokkan kabel steker Magicom atau rice cookernya, ini dinyalakan ya. Ini uram, tombol uram dan on off sekaligus, tombol on off sekaligus untuk uram ya, untuk menghangatkan. Lampu indikator kuning nyala. Dan tadi oh ya sudah hangat ini. Baskomnya atau elemennya sudah mulai panas. Di sini juga sudah berfungsi ya. Kemarin di elemen tutupnya ini enggak panas sama sekali, dingin. Yang panas cuma sini kemarin sebelum diperbaiki ya. Sekarang setelah selesai diperbaiki, di sini panas baskomnya untuk menghangatkan. Di bagian elemen tutupnya juga ikut panas ya. Tadi rice cooker ini sudah saya nyalakan, saya coba nyalakan lama ya, sudah bisa berhasil ya, maksudnya sudah bisa, otomatisnya sudah bisa berfungsi kembali. Kemarin kan nyala terus ya, otomatisnya nggak bisa mati hidup gitu ya. Sekarang sudah bisa. Untuk cook juga sudah bisa, karena ini si pemilik Magicomnya tidak membawakan baskom nasinya, jadi saya tidak bisa mencoba untuk cook ya, karena untuk dipencet cook ini harus ada baskomnya itu agar bisa difungsikan cooknya. Guys, yang penting sudah bisa berfungsi normal, dan nanti langsung dicoba aja, suruh dicoba yang punya Magicom ini. Mungkin seperti itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, klik tombol merah tulisannya subscribe, diklik sampai tulisannya jadi abu-abu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Salam mobil elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video baru selanjutnya.